baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis permasalahan mutu produk L-Snack makaroni menggunakan metode 7 Tools, Statistical Process Control, Adaptation, Sampling, dan usulan perbaikan. Nah, pertama-tama itu kami akan memperkenalkan diri kami. Di sini ada saya, Rafa Naptadinata, dengan akhiran NIM 01, ada Gede Bikanya dengan akhiran NIM 35, ada Fadilah Razaki dengan akhiran NIM 37, dan ada Rifat Pancawibowo dengan akhiran 53. Kita masuk ke latar belakang. Kualitas produk merupakan faktor penting dalam menjaga kepuasan pelanggan. Produk makanan ringan harus memiliki rasa, tekstur, dan kemasan yang konsisten. Keluhan pelanggan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi mutu produk, dan analisis dilakukan untuk mengetahui permasalahan mutu yang dominan dan menemukan usulan perbaikan yang benar. Selanjutnya kita masuk ke profil L-Snack makaroni. L-Snack makaroni merupakan produk makanan ringan berbahan dasar makaroni yang diolah, memiliki tekstur renyah, dan dipasarkan dengan berbagai varian rasa. Karakteristik produk memiliki tekstur yang renyah dan gurih, tersedia dengan berbagai pilihan rasa, dikemas dengan kemasan yang praktis, dipasarkan melalui platform digital, memiliki pangsa pasar yang cukup luas, dan produk ini memiliki keunggulan, yaitu harga terjangkau, cocok untuk berbagai kalangan, dan mudah diperoleh melalui marketplace. Nah, dari profil tadi kita bisa menemukan rumusan masalah dari apa saja jenis kerusakan atau ketidaksesuaian mutu yang paling dominan terhadap produk L-Snack makaroni. Bagaimana kondisi pengendalian kualitas produk berdasarkan analisis SPC, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan mutu produk, dan bagaimana usulan perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, sedangkan dari tujuan penelitian ini, mengidentifikasikan jenis cacat atau keluhan yang paling sering muncul, menganalisis permasalahan mutu menggunakan 7 Tools of Quality, mengevaluasi kestabilan proses produksi menggunakan SPC, menentukan akar penyebab masalah menggunakan fishbone diagram, dan yang terakhir, menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya itu ada objek dan sumber data. Objek penelitian. Objek penelitian adalah produk L-Snack makaroni yang dipasarkan melalui platform Shopee. Sumber datanya, data berasal dari 50 ulasan pelanggan. Data berupa komentar dan penilaian terkait kualitas produk. Atribut yang dianalisa, ada rasa, tekstur, kondisi kemasan, kesesuaian pesanan, kualitas produk secara keseluruhan. Selanjutnya, kita di sini menggunakan gini 7 Tools of Quality. Pengertian dari 7 Tools. 7 Tools of Quality merupakan 7 alat pengendali kualitas yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah mutu secara sistematis. Tools yang digunakan adalah check sheet, Pareto diagram, fishbone diagram, dan control chart atau SPC. Manfaatnya, mengidentifikasi masalah dominan, menentukan prioritas perbaikan, menemukan akar penyebab masalah, dan mengendalikan kualitas proses produksi. Selanjutnya, ada check sheet. Check sheet ini adalah hasil identifikasinya keluhan. Yang pertama itu ada kategori masalah dan frekuensi. Yang pertama ada ketidakkonsistenan produk yang berjumlah 20, ketidaksesuaian pesanan yang berjumlah 14, defect kemasan yaitu 11, dan kerusakan produk 5. Jadi total itu ada 50. Hari 50 ulasan pelanggan, keluhan terbesar berasal dari ketidakkonsistenan produk sebanyak 20 keluhan atau 40% dari total keluhan pelanggan. Selanjutnya itu adalah diagram Pareto, analisis Pareto. Prinsip Pareto menyatakan bahwa sebagian besar masalah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor utama. Ada hasilnya itu ada ketidakkonsistenan produk sebanyak 40%, ketidaksesuaian pesanan sebanyak 28%, defect kemasan sebanyak 22%, dan kerusakan produk sebanyak 10%. Ketidakkonsistenan produk dan ketidaksesuaian pesanan menyumbang 68% dari total keluhan sehingga menjadi prioritas utama perbaikan. Ini adalah contoh dari pembuatan diagram Pareto, yaitu dari hasil dan contoh gambar diagram Pareto ya. Selanjutnya ada fishbone diagram. Ada 5. Yang pertama yaitu ketidakkonsistenan produk yang menjadi akar masalah dari fishbone diagram.
Yang pertama ada main, operator kurang teliti dalam pengembangan produk, kesalahan saat proses pencampuran bahan. Yang kedua, mesin, timbangan tidak dikalibrasi secara berkala, peralatan produksi mengalami pengurangan performa. Yang ketiga, metode atau metode tidak terdapat standar ukuran takaran yang jelas, pengawasan proses produksi belum optimal. Yang keempat, material, bahan baku makaroni tidak selalu memiliki kualitas yang sama, perbedaan kualitas bahan menyebabkan variasi rasa. Yang terakhir, environment, suhu dan kelembaban ruang produksi berubah-ubah, dan peralatan gudang yang kurang baik mengurangi kualitas bahan. Selanjutnya, statistical process control atau SPC. Hasil SPC CL yaitu 0,40, UCL 0,865, LCL 0,00. Seluruh titik pengamatan masih berada di dalam batas kendali. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi snack makaroni masih berada dalam kondisi terkendali secara statistik atau in control. Walaupun demikian, perusahaan tetap perlu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi jumlah keluhan pelanggan. Bisa dilihat contoh dari SPC berikut dengan datanya. Selanjutnya, acceptance sampling, simulasi penerimaan produk, lot produksi 500 kemasan, sampel pemeriksaan 50 kemasan, acceptance number 3, produk cacat ditemukan 2, hasilnya 2 lebih kecil sama dengan 3. Jumlah produk cacat masih berada di bawah batas penerimaan sehingga lot produksi dinyatakan layak untuk dipasarkan. Yang selanjutnya Rekomendasi perbaikan. Dilanjutkan oleh teman saya. Rekomendasi perbaikan, usulan perbaikan dari kami itu pertama menyusun SOP pencampuran bumbu yang lebih jelas, 2 melakukan kalibrasi timbangan secara berkala, 3 menerapkan sistem double checking sebelum pengemasan, keempat menggunakan kemasan yang lebih kuat dan tahan benturan, kelima melakukan inspeksi bahan baku sebelum produksi, dan yang keenam memberikan pelatihan kepada operator terkait standar mutu produk. Dampak dampak implementasi perbaikan. Manfaat yang diharapkan, menurunkan jumlah produk yang cacat, mengurangi keluhan pelanggan, meningkatkan konsistensi rasa dan tekstur produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat citra dan daya saing El Snack Macaroni. Kesimpulan dari kami, berdasarkan hasil analisis, masalah utama pada El Snack Macaroni adalah ketidakkonsistenan produk dan ketidaksesuaian pesanan yang menjadi keluhan terbanyak dari pelanggan. Hasil pengendalian kualitas menunjukkan bahwa proses produksi masih berada dalam batas kendali dan produk masih layak untuk dipasarkan. Namun, perusahaan perlu melakukan perbaikan pada proses produksi, pengemasan, dan pemeriksaan produk agar kualitas produk lebih konsisten. Jumlah keluhan pelanggan dapat berkurang dan kepuasan konsumen dapat meningkat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.